Wah, lại cắn. Halo brother, kembali lagi sama si Boy. Kumaha kabarna tuh brother, sehat meureun? Semoga sehat-sehat atuh ya. Di video kali ini, Sim Kuring bakal membahas alur cerita dari film Big Brother. Di mana di film ini menceritakan tentang seorang mantan marinir atau mantan pasukan khusus yang beralih profesi menjadi seorang guru. Dan pastinya cara mengajarnya itu sangatlah unik. Dan bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung aja kita bahas, yuk, let's go! Scene dibuka di sekolah SMA Tachi, di mana seorang mantan marinir yang bernama Henry Chen kini sedang melamar menjadi guru di sana. Awalnya kepala sekolah tersebut menolak lamaran Mr. Chen karena ia sama sekali tidak mempunyai pengalaman mengajar. Ya meskipun ia mempunyai banyak pengalaman di bidang apapun. Namun setelah kepala sekolah melihat lembaran kertas ini, ia jadi berubah pikiran dan malah menerima Mr. Chen sebagai guru baru di sekolah ini. Ya walaupun bayarannya di bawah UMR lah ya. 開學日唔好遲到。 Lalu tibalah di hari pertama Mr. Chen mengajar di sebuah kelas yang isinya terdapat siswa-siswi yang badung, nakal, edan, dan popolontongan. Sampai-sampai kehadiran Mr. Chen tidak dihiraukan karena mereka malah sibuk asik sendiri-sendiri. Ada yang masak, ada yang gitar kentrungan, ada yang ngegame, dan ada yang tidur. Good morning. Ketika Mr. Chen menuliskan nomor telepon dirinya, malah ditertawakan. Dan lalu para siswa malah ngerjain dengan menelponnya dan lalu bilang disuruh pulang. Kondisi siswa makin tidak kondusif sampai akhirnya Mr. Chen menggunakan mekanik melempar kapur ke atap. Welcome to my class. Pada saat istirahat, geng siswa yang dipimpin oleh Jack Lee ini lagi pada ngudut. Mereka merasa kesal dengan kedatangan guru baru tersebut dan mereka berencana bakal menyingkirkan guru Chen. Tak lama kemudian datanglah geng siswa si Jangkung Basket dan lalu ngecengin gengnya si Jack Lee karena baju mereka bau abis kena air yang di kelas itu. Tak terima dirinya diecengin seperti itu, ia bakal balas dendam dengan melemparkan botolnya pada saat si Jangkung ini sedang main basket. Hal tersebut justru membuat mereka malah dihukum oleh guru Liang untuk merangkum sebanyak 10 lembar. Namun salah satu gengnya yang bernama Gordon ini bakal ngerjain guru Liang dengan cara naruh ulet di lembar tugasnya. Hal tersebut malah membuat lembar kerja siswa pada basah kena air tehnya, sampai-sampai harus dijemurin. Keesokan harinya di sekolah tersebut kedatangan Departemen Pendidikan untuk menilai akreditasi sekolah. Dan di saat yang bersamaan, Mr. Chen bakal masuk ke kelas. Namun para siswa sudah siap memasang jebakan Batman sambil merekamnya, dan inilah yang terjadi. Alah sia mampus tak kehet. Mr. Chen juga bilang kalau ada yang gak suka dengan kelasnya boleh dipersilakan untuk keluar, namun dengan syarat siswa harus bisa menjawab 3 pertanyaannya. Mr. Chen lalu mendatangi si Jack Lee dan memintanya untuk mengeluarkan rokoknya sambil ngasih pertanyaan tentang zat rokok. Nah, si Gordon berhasil menjawab pertanyaannya dan Mr. Chen mempersilahkan si Gordon untuk cabut sambil kentrungan bocahnya ya. Aksi tersebut membuat para siswa jadi gaduh sampai-sampai kelihatan oleh kepala sekolah dan pihak Departemen Pendidikan. Walah. Mr. Chen lalu memberikan pertanyaan selanjutnya mengenai bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam rokok. Para siswa pun berlomba-lomba untuk mencoba menjawabnya karena pengen ikutan keluar juga. Mr. Chen lalu menyuruh Jack Lee untuk mempraktekkan menyalakan udutnya tersebut. Mr. Chen lalu menjelaskan bahwa ketika orang udut itu selalu menjepit bagian tengah lubang filter rokok tersebut, yang akhirnya menghalangi masuknya udara segar ke dalam filter tersebut. Nah, akibatnya para perokok bisa menjadi ketagihan karena jumlah nikotin yang dihisap itu cukup banyak. Dan di sisi lain juga tiap udut yang kalian hisap itu bakal memperpendek 14 menit umurnya. Tuh brother, pesan tersirat ya. Para siswa jadi bingung kepada Mr. Chen ini. Sebenarnya dia itu guru apa sih kok ngebahas tentang pengetahuan umum seperti ini gitu kan? Lalu dijawab oleh Mr. Chen, semakin banyak kita tahu, maka semakin besar pula daya nalar kita. Dan istilah lainnya adalah knowledge is power. Pengetahuan adalah sebuah kekuatan.
Knowledge is power. Di sisi lain, kepala sekolah sedang rapat dengan Departemen Pendidikan. Nah, menurut data sekolah, tidak ada satupun siswa dari SMA Tachi ini yang lulus ujian masuk perguruan tinggi di beberapa tahun ke belakang. Dan oleh karena itu, Departemen Pendidikan mulai memberi peringatan. Jika tahun depan gak ada siswa yang lulus di perguruan tinggi lagi, maka siap-siap mereka bakal menutup sekolah ini. Waktu pun menunjukkan jam istirahat ketika Jack Lee dan gengnya sedang makan di kantin. Lagi-lagi mereka kembali cekcok dengan geng basket dan lalu rusuh. Di sisi lain, Mr. Chen mendapat laporan bahwa 5 siswa itu bakal dikeluarkan karena berantem di sekolah. Mr. Chen lalu mencoba memisahkan mereka. Jack Lee tak terima karena si Jangkung sudah menghina tak punya ibu. Jack Lee juga sedikit komplain kenapa cuma gengnya doang gitu kan yang dikeluarin, sedangkan si Jangkung and the geng basket malah enggak. Mr. Chen lalu memberikan 5 formulir untuk supaya mereka masih bisa bertahan di sekolah. Semuanya mengisi formulir, namun tidak dengan Jack Lee yang memilih cabut dari sekolah ini. Nah, dari sini Mr. Chen mulai penasaran dengan latar belakang kehidupan dari kelima siswa gengnya si Jack Lee tersebut. Mulai dari seorang yang bernama Gordon Siang, di mana dia berasal dari Pakistan. Ia mempunyai hobi nyanyi dari kecil, namun dia sering ditertawakan oleh teman-temannya karena suaranya sumbang dan dia juga berkulit hitam. Selanjutnya adalah Wang Denan. Dia adalah perempuan tomboy sejak kecil. Ayahnya sendiri lebih tertarik punya anak cowok ketimbang cewek, oleh karenanya ia tomboy lah ya. Ia sudah tertarik dengan mobil dan bercita-cita untuk menjadi seorang pembalap profesional. Yang selanjutnya adalah si Guan Xiang dan Guan Qiseng atau Guan bersaudara lah ya. Mereka berdua hidup lumayan sederhana seadanya bersama dengan bapaknya, karena ibunya pergi meninggalkannya hanya demi untuk pria yang lebih kaya. Dan si bapaknya pula punya hobi mabok hula tuh. Akreditasi sekolah Tachi kini mulai menurun karena kualitas siswanya yang menurun juga karena selalu tidak lulus ujian perguruan tinggi. Dan hal tersebut pastinya membuat sekolah ini terancam bakal ditutup lah ya. Scene menuju ke Jack Lee yang saat ini tidak sekolah, yang malah lebih memilih luntang-lantung di pasar. Sampai akhirnya dia melamar kerja menjadi pelayan di sebuah restoran. Di sana terlihat seorang bos gangster yang bernama Ken Luo, di mana dia sedang membicarakan tentang penutupan sekolah Tachi. Dan kabarnya setelah rencana tersebut berhasil, tanah tersebut bakal dibangun dengan bisnis bangunan yang baru. Pada saat mereka sedang nonton balap kuda, si Jack Lee di sini melihat korek api emas milik si bos gangster dan lalu mengambilnya. Setelah tamu cabut pun disinilah bos gangster ngasih pelajaran ke si Jack Lee. Setelah melihat kartu nama si Jack Lee, si bos gangster malah menawari sebuah pekerjaan kepada si Jack untuk menyuruhnya untuk pergi ke tempat kediamannya. Di tempat lainnya, Mr. Chen mendatangi rumahnya si Gordon. Namun ternyata si Gordon sedang di luar dan ia terlihat sedang mencuri sebuah tiket konser dan lalu dikejar-kejar oleh warga. Mr. Chen mencoba menghalanginya, namun ternyata dia sudah mencuri tiket konser milik ayahnya sendiri. Walah. Mr. Chen lalu mengajak Gordon ke sebuah tempat sambil memberikan motivasi yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Mr. Chen juga menantang Gordon untuk nyanyi di depan umum untuk ngetes kepercayaan dirinya. Keesokan harinya Mr. Chen mendatangi ayahnya si Guan bersaudara, dan sepertinya ia memberikan sedikit nasihat kepada ayah tersebut ya. Lalu kita ke Denan. Ketika dia sedang belajar dengan adiknya, tiba-tiba ayahnya datang dan memberikan satu box make up untuk supaya Denan mau belajar berdandan. Denan pasti auto menolak lah ya karena ia nggak suka make up dan nggak mau menikah. Denan malah ngambil mobil ayahnya karena ingin menyetir, namun dicegat oleh Mr. Chen. Hal tersebut pastinya dilarang karena Denan belum punya SIM untuk mengendarai mobil. Nah, untuk alternatif lainnya, Mr. Chen mengajak Denan untuk balap mobil go-kart dan dia ternyata balap dengan ayahnya sendiri. Denan pun menang, namun ayahnya malah kembali menasehati kalau Denan itu masih belum bisa ngedrive di jalanan. Namun Denan di sini malah nekat melanjutkan mobil go-kartnya ke jalan raya.
Ketika di pasar, ayahnya Denan pun ngusruk. Nah, ketika Denan turun, tiba-tiba ada mobil yang hendak menabraknya. Ayah Denan mengira kalau Denan itu sudah tewas kelindes truk ini sambil menangis dan mengatakan bahwa dirinya itu sebenarnya sayang kepada Denan dan lalu... Di tempat lainnya, Guan bersaudara dan beberapa siswa lainnya pergi ke pusat pembelajaran rehabilitasi, di mana ternyata dia bertemu dengan ayahnya sendiri yang memang sudah dikirim oleh Mr. Chen. Dia memang sengaja dikirim ke sini supaya ayah dan anaknya itu bisa saling mengutarakan isi hati mereka. Dan ya, pertemuan tersebut membuat mereka akhirnya saling memahami lah ya. 爸爸其實好愛佢哋，真係對唔住。 Scene beralih ke Jack Lee yang mendatangi markasnya si bos gangster atas tawaran pekerjaan yang kemarin. Si bos menjelaskan bahwa besok ada sebuah pertandingan MMA yang bakal dilakukan oleh anak buahnya. Nah, karena nggak pengen kalah, maka si bos gangster menyuruh Jack Lee untuk menaruhkan obat ke lawannya tersebut di hari pertandingannya. Meski awalnya ragu, namun mau gimana lagi lah ya. Di rumahnya, Mr. Chen menemui neneknya si Jack Lee, di mana Jack Lee memanglah hanya tinggal berdua dengan neneknya saja karena ibu dan ayahnya meninggal kecelakaan. Menurut pengetahuan si nenek, Jack Lee itu merupakan anak yang baik dan selalu mendapatkan nilai-nilai yang baik juga. Yang ternyata memang itu hanyalah dibuat-buat oleh si Jack sendiri lah ya. Mr. Chen mulai curiga dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh si Jack Lee saat ini. Dan dia juga sengaja tidak menceritakan kelakuan Jack Lee yang sebenarnya kepada si nenek. Dan malahan Mr. Chen berpura-pura bilang kalau dia kesini itu memberikan bantuan beasiswa kepada si Jack Lee. Di malam harinya, Jack Lee mulai masuk ke backstage MMA, di mana dia mulai melancarkan rencananya dengan memasukkan obat tersebut ke dalam botol Sprite yang bakal diminum oleh lawannya. Namun sayang sekali aksi tersebut ketahuan dan malah membuat Jack disiksa dan dikurung di sebuah locker. Dan di saat inilah Mr. Chen datang ke backstage MMA lalu menanyakan siswa yang bernama Jack Lee itu. Dengan tampang yang polontong, para petarung MMA itu pun menyuruh Mr. Chen untuk pergi dari sini. Namun ketika Mr. Chen menyadari Jack sedang dikurung, lalu... Dan disinilah Mr. Chen versus petarung MMA. Akibat kejadian itu pun semuanya ditangkap polisi. Namun karena si bos gangster tidak mempermasalahkan hal tersebut, akhirnya dia diloloskan oleh polisi. Dan begitu pula dengan si Jack Lee yang diloloskan juga. Namun si Jack Lee tetap harus mengganti rugi pasien atas kejadian tersebut. Dan beruntung Mr. Chen lah yang bakal menggantikannya. Di jalan pulang, mereka berdua melihat neneknya yang sedang mendorong troli kardus. Nah, si Jack sendiri akhirnya sudah kapok dan dia pengen berubah untuk menjadi anak yang baik saat ini dan bakal kembali sekolah besok. Yap, akhirnya terlihat ekspresi Mr. Chen yang sangat senang sekali karena misinya itu untuk menyadarkan siswa dan mendorong motivasi siswa tersebut sudah berhasil. Aksi Mr. Chen versus petarung MMA pun kini viral di TV dan terungkap sudah bahwa ternyata Mr. Chen sendiri merupakan mantan marinir yang pernah terlibat di medan perang. Kita lalu beralih ke histori dari seorang Mr. Chen yang memang dia dulunya itu alumni sekolah SMA Tachi juga. Di mana dia dulunya anak yang sangat bandel yang suka ngajak gelut mulu. Yang salah satunya adalah ke siswa yang satu ini. Nah, dia akhirnya dimasukkan ke sekolah militer dan sempat terlibat di dalam medan perang. Namun menurut dia, perang itu bukanlah sebuah solusi untuk menjadi filsafat hidupnya. Ia pun akhirnya keluar dari militer dan pergi mengelilingi dunia, ngalor ngidul, ngetan, ngulon, timur ke barat, utara, selatan sudah ia lewati.
Sampai akhirnya dia melihat seekor elang yang selalu mengikutinya. Dan alhasil seberapapun jauhnya elang tersebut pergi dan terbang, pasti ia bakal kembali ke rumahnya untuk menghidupi calon generasi berikutnya. Motivasi tersebut ditanamkan oleh Mr. Chen yang pada akhirnya membuat Mr. Chen bakal kembali ke sekolah Tachi untuk mencerdaskan generasi-generasi penerusnya, yaitu siswanya lah ya. Semua siswa dan guru kini mengetahui latar belakang Mr. Chen dan ia kini mulai tenar dan disegani oleh para siswa dan guru. Nah, yang biasanya siswa itu sibuk sendiri, kini pas dia masuk, semua siswa sudah siap untuk menyapa hormat kepada Mr. Chen. Anjay. Bahkan para siswa tersebut kini mulai pada semangat dalam melakukan kegiatan pembelajarannya. Di waktu istirahat, gengnya si Jack Lee yang biasanya ngudut, kini mereka mulai membicarakan tentang masa depannya untuk masuk ke jurusan masing-masing di universitas. Nah, tak terkecuali dengan si Guan Xiang ini yang merasa kalau dirinya itu merupakan orang yang bodoh. Ia justru takut gak lulus ujian karena kurang pinter. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membeli obat pinter yang bernama Ritalin ke apotik yang mungkin bisa membantu ngebus otaknya untuk berpikir lebih keras. Ia pun terus-menerus mengonsumsi obat tersebut ketika ia sedang belajar. Namun entah mengapa ia masih saja mendapatkan nilai yang kecil, cuman dapat nilai 8 doang. Ia jelas malu memberitahu nilainya itu kepada temannya. Hal tersebut membuat Guan Xiang menjadi frustasi dan ketika saudara kembarnya berangkat sekolah, disinilah si Xiang mau terjun. Kejadian tersebut kini menjadi viral dan media selalu membesar-besarkan hal itu yang membuat reputasi SMA Tachi menjadi buruk, bahkan dapat merusak citra guru-guru yang mengajar di sana. Nah, media juga selalu menyalahkan Mr. Chen atas kejadian itu. Mereka juga menuduh kalau Mr. Chen sudah mengajar siswa dengan cara yang tidak normal. Mr. Chen lalu diinterogasi oleh Departemen Pendidikan. Mereka juga meragukan kualitas mengajar Mr. Chen yang tidak sesuai dengan kurikulum. Dan mereka juga sempat melihat background Mr. Chen lah ya, yang memang tidak ada pengalaman mengajar satupun, yang ada malah mengajar petarung MMA. Namun Mr. Chen malah menjawab dengan menjelaskan kasus-kasus siswa bunuh di beberapa tahun ke belakang. Dan apakah ini kesalahan siswa itu sendiri atau bahkan gurunya? Atau malah kurikulum pendidikannya yang masih kurang sehat? Para departemen itu pun sontak terdiam. Para siswa pun akhirnya mengetahui kalau Mr. Chen dikeluarkan dari sekolah ini dan sangat mengsedih. You can do it. 最後搞到自己冇得碌。 Para siswa pun tidak akan menyerah agar sekolah ini tidak akan ditutup tahun depan. Kini para siswa mulai menjalani belajar dengan giat demi bisa meraih kelulusan di ujian perguruan tinggi nanti. Mereka juga sambil mencoba mengembalikan Mr. Chen ke sekolah Tachi dengan cara membuktikan bahwa mereka itu giat belajar dan bakal lulus ujian berkat Mr. Chen itu. Dan benar saja, di saat menjalani tryout, mereka mendapatkan nilai ujian yang besar-besar sehingga hal tersebut bisa membuat reputasi sekolah Tachi kembali membaik. Sang bos gangster yang mengetahui hal tersebut tidak akan tinggal diam, karena kalau tuh sekolah masih dibuka, maka bisnis-bisnis yang akan dia jalankan itu bakal batal total. Hari ujian pun kini datang, para siswa sengaja nangkring di kelas karena sambil nunggu Mr. Chen datang. Namun tiba-tiba si bos gangster dan anak buahnya malah datang ke kelas tersebut dan malah mengurung para siswa. Namun disinilah Mr. Chen datang dan lalu solo versus everybody. Sambil gelut, Mr. Chen menyuruh siswa pergi ke tempat ujian duluan. Namun Mr. Chen kini dihalangi oleh bos gangster. Dan plot twist, ternyata bos gangster tersebut merupakan siswa yang sempat berantem sama si Mr. Chen waktu zaman sekolah yang tangannya sempat kejatuhan patung oleh si Mr. Chen. Dan disinilah duel.
Merasa bersalah, Mr. Chen malah menusuk pisaunya ke kakinya sendiri. Para siswa berhasil datang ujian di tepat waktu dan sepertinya mereka semua lulus ujian. Karena dampaknya sekolah SMA Tachi tidak jadi ditutup, melainkan malah dapat bantuan dari Departemen Pendidikan. Ya, semua itu karena pengaruh Mr. Chen dan siswa didiknya itu pastinya ya. Dan scene ditutup dengan Mr. Chen yang kembali mengajar di kelas yang sama, cuman dengan angkatan siswa yang baru, dan film pun selesai. Welcome to my class. Nah, jadi itu dia bener ya untuk alur cerita filmnya. Gimana coy, seru kan? Nah, pesan moralnya mungkin selagi kita masih sekolah dan kuliah, haruslah kita selalu menghormati guru dan dosennya lah ya. Karena walau bagaimanapun mereka sudah memberikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas. Ya, meski dibayar lah ya. Udahlah, itu aja. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, like saja bener ya. Subscribe juga untuk konten alur cerita film lainnya yang pastinya seru. Oke brother, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.